Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Malam ini insyaallah kita baca dari ayat 192 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Inilah yang akan kita baca insyaallah. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an iku latangzilu rabbil alamin. Kitab ingkang dipun turunaken dening Allahu taala Rabbul alamin. Nazala bihi tumurun bihi kanthi beto Al-Qur'an ar-ruh. Malaikat Jibril. Di antara nama malaikat Jibril adalah
ar-ruh. Kenapa? Karena tugasnya malaikat Jibril membawa wahyu. Wahyu disebut ar-ruh karena dengan wahyu hiduplah batin, sebagaimana dengan ruh hiduplah jasad. Al-amin yang terpercaya. Ya. Ala qalbika ing atase atimu litakuna. Supaya ana sapa sliramu Nabi Muhammad minal mungzirin. Ya. Termasuk wong-wong sing wae peringatan. Bilisanin arabiyyin mubinin kanthi bahasa Arab sing nyoto, sing jelas, sing gamblang, sing pertelo. Lisanun arabiyyun mubin. Ketika dikatakan mubin berarti tidak ada yang tidak diketahui artinya. Berarti tidak ada yang tidak jelas maknanya. Semuanya jelas. Semuanya terang benderang. Semua sejelas-jelasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Bilisanin arabiyyin mubinin. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an ikulah fi ing dalem. Yakti ing dalem zuburil awalin. Buku catatan kitab-kitab al-awwalin, kitab-kitab terdahulu. Al-Quran termuat di dalam Taurat, Al-Quran termuat dalam Injil, ya demikian. Itulah yang dimaksudkan dengan zuburil awwalin, kitab-kitab terdahulu. Awalam ono taura yakun ono lahum kangge wong-wong mau ayatan dadi bukti sing nyoto ayalamahu sing den ngerteni ulama Bani Israil dening para tokoh Bani Israil. Artinya belumkah cukup Al-Quran dengan paparannya, Al-Quran dengan isinya sebagai mukjizat yang nyata yang harus diimani oleh para tokohnya Bani Israil. Bahwa inilah kitab yang mereka tunggu. Bahwa yang membawanya adalah nabi yang mereka tunggu. Ya. Walau sekiranya nazzalna nurungankan sapa kita hu ing Al-Qur'an ala ba'dil ajamin ing atase sebagian wong ajam. Wong ajam niku wong liyane Arab. Ya, di sana ada Arabi, di sana ada Ajami. Wong asing liyane Arab. Faqara'ahu alaihim. Sak banjure wong ajam macakne Al-Qur'an ing atase wong-wong mau. Maka nubihi mukminin ora bakal beriman. Ya. Artinya seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, selain dengan bahasa Arab, dipacakno sampai mimiren, umpama ndak beriman cek rada enek pantese. Makanya Allah berfirman di sini faqara'u alaihim maka nubihi mukminin. Kadzalika mangkunolah salakna wustun lebokne hu kekufuran iku fi qulubil mujrimin ing atine wong-wong sing duraka. Jadi kekufuran itu sudah mendarah, mendaging, merasuk, meresap. Bahkan sampai sungsum mereka. Istilahnya wong kafir niku nggih wis kadung cinatet kafir, ngelindure ya dadi wong kafir. Masya Allah. Sadare luwe. Maka demi Allah kehadiran kita di masjid, kesungguhan kita untuk menuntut ilmu, kesabaran kita, maka ini mudah-mudahan menjadi dana dan menjadi tanda dari tanda-tanda baik yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, di mana Allah Ta'ala jadikan watak kita, Allah Ta'ala jadikan kesibukan kita, Allah jadikan
kegiatan kita adalah kegiatan yang itu menunjukkan kesungguhan kita dalam rangka untuk mencari kedekatan kepadanya. Ya, tidak seperti yang Allah ungkapkan tentang orang-orang kafir tersebut. Yang Allah Ta'ala katakan, kadzalika nam salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi, ora bakal beriman sapa mujrim bihi kanthi Al-Qur'an hatta sehingga ni yarau padha ningali sapa mujrimun al-azaba al-alim ing anane azab pasiksan sing pedhe. Inilah sampai ayat yang ke 201 dan kita baca tafsirnya. Alhamdulillah. Lama arikalane zakara, Allah nyebutaken. Lama akhir-akhirane zakara, Allah nyebutaken. Qasasal anbiya, kisah-kisah para nabi. Terakhir yang kita bahas adalah Ashabul Aikah. Ya. Nah, Ashabul Aikah. Ada perselisihan pendapat tentang siapa Ashabul Aikah. Ya. Yang jelas nabi yang terutus kepada mereka adalah Nabi Syuaib. Ya. Nah. Di sana ada kotanya, di sana ada baduinya. Kalau Aikah maksudnya adalah badui yang Nabi Syuaib diutus kepada mereka. Qasasul anbiya'i, kisah-kisahipun para nabi ma'umamihim sartane umati. Wa kaifalan kepriye da'au padha berdakwah sapa para nabi hum ing para umat. Ya, wa ma lan dasbundi raddu jawab sapa umat alaihi mengatasi para nabi bihi kanthi jawaban. Dikisahkan semuanya. Mulai dari Nabi Nuh, mulai dari Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Saleh, mulai dari Nabi Musa. Dan terakhir yang disebutkan adalah Nabiullah Syuaib alaihissalam. Bagaimana jawaban kaumnya kepada mereka. Wa kaifalan kepriye ahlaka sampun ngancuraken sapa Allahu Allah a'da'ahum ing para musuhe nabi. Ya. Wa sarat lan dadi lahum akibat azab kala wau sarat dadi lahum kanggene para pemusuhe nabi al akibah. Ya, akibat buruk, akibat akhir. Ya, episode terakhir adalah hancurnya mereka. Nah, wasarat lahum al-aqibah, wasarat lan kang dadi lahum kang gini para nabi al-aqibah, akibat ingkang sae. Al-Mustafa al-Azim, ingkang pinilih, ingkang agung. Wa ma jaa bihi minal kitab. Wa malan menapa jaa ingkang dipun bekta bihi kanthi ma minal kitab saking kitab. Alladzi ingkang fihi wonten ing kitab kala wau hidayatun li ulil albab, petunjuk kangge ulul albab. Faqal Allah dawuh wa innahu latanzilu rabbil alamin. Saat temene Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala Rabbil Alamin, bukan dari selainnya, bukan made in Muhammad, bukan made in Muhammad. Walaupun kadang Al-Quran disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan juga made in Jibril, walaupun kadang disandarkan kepada Jibril alaihissalam. Disandarkan kepada Jibril adalah disandarkan sebagai utusan. Disandarkan kepada Nabi Muhammad, disandarkan sebagai yang terutus kepadanya. Ya, demikian. Falladzi mongko ingkang anzalahu nurunaken Al-Qur'an. Fatirul ardi was samawat. Sing nyiptakne langit wa al ardi bumi was samawat langit. Yang menurunkan Al-Qur'an adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Al-murabbi jami'al alam, sing ngatur sedaya alam. Al-ulwi mbuh niku alam dhuwur, was-sufli mbuh niku alam ngesor. Wa kama kaya dene robba annahu ta'ala, sak temene Allah Ta'ala robba sampun bimbing hum ing makhluk bihidayatihim kanthi petunjuk lima salihi dunyahum kangge kemaslahan dunya. Wa abdanahum lan kemaslahatan badan.
fa innahu mongko Allah taala yurabbihim bimbing dumateng makhluke aidon uki bihidayatihim kanthi petunjuk lima salihid dinihim kangge kemaslahatan agama wa ukhrahum lan kangge kemaslahatan akhirat. Jenenge wedhus niku nggih pangi. Begitu lahir ceprot terbimbing tangi krekel-krekel saurunge didilati karo babone anake iso krekel-krekel terus golek susu. Saman ngertos dek kapan si jenenge cemple belajar? Sing bimbing Allah, Pak. Petik ya ngono. Kapan lekas wayahe angkrem? Kapan lekas arepe netes arep mletek? Niku suarane pitik niku seje jare sinten? Wong kula niku alhamdulillah diparingi nikmat sinung karo sing jenenge pitik. Ya tahu entek, bar entek diparingi kathah malih. Duka sakniki pinten kathahe teng wingking. Nggih. Mekaten. Demikian juga raya memiliki insting dengan bimbingan Allah. Demikian juga lebah memiliki insting dengan bimbingan Allah Ta'ala. Semua makhluk terbimbing tanpa kecuali dengan ritme yang tidak akan pernah ada miss dalam mata rantai kehidupan mereka. Ya, bahkan namanya hutan itu terkendalikan. Pemakan daunnya terkendalikan dengan adanya pemakan dagingnya. Jajal ngomong ndak enek kijang, ndak enek celeng, ndak enek barang-barang. Macane kon mangan apa? Golek menungso akhire. Nggih ya. Semua diberi, semua diatur dengan begitu cantik. Dengan tertata. Sehingga ada istilah dulu saya pelajari di SD, ada simbiosis mutualisme. Enten gambari. Terakhiri engkis dipangan mangan apa? Tletonge kerbau. Enek burung perenjak, enek burung jalak ning dhuwure kerbau. Begitu dan seterusnya. Saya bertanya, siapa yang mengatur semua itu? Allah. Bahkan di lautnya tidak kalah dalam mentakjubkannya. Bagaimana ikan-ikan yang besar membuka mulutnya, kemudian dibersihkan oleh ikan-ikan kecil pembersih. Artinya sadarnya masing-masing makhluk tentang kemaslahatan dirinya, sadarnya masing-masing makhluk tentang kebutuhan dirinya, sadarnya masing-masing makhluk bahwa mereka semua memiliki keterlibatan dalam membangun apa? Alam raya dan jagat semesta. Dan Allah libatkan mereka. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin bertanya, Allah Ta'ala yang menata demikian, kira-kira mungkin nggak membimbing mereka dari segi keagamaan dan dari segi yang membawa kepada mereka di kemaslahatan di akhirat? Tidak mungkin. Sebagaimana Allah Ta'ala membimbing kepada mereka, membimbing dari segi materi, dengannya mereka berjaya, dengannya mereka mempertahankan kehidupan, dengannya mereka mempertahankan jenis. Masing-masing makhluk kan mempertahankan jenis. Jangan pernah loh ya, seperti siapa yang bahwasanya di sana dinosaurus akan punah, kemudian dan seterusnya. Ya, maka kita ulang lagi. Allah Ta'ala sudah membekali kepada seluruh makhluk hal yang dengannya mereka mempertahankan jenis mereka. Dan Allah Ta'ala menjadikan di setiap tempat makhluk yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sama tidak pernah akan mendapatkan kok panda neng Mojokerto rene. Paling enake bis panda sing tak tumpaki mang. Restu panda. Betul enake paling kacang Shanghai mereknya panda. Kenapa? Karena nggak cocok neng Mojokerto. Begitu dan seterusnya. Demikian juga Anda akan mungkin mendapati di perairan Mojokerto ini
namanya ikan paus. Nggak akan ada dapatkan. Kenapa? Tinggi bahkan tidak kena. Dan dia tahu kemana dia akan hidup. Dan dia tahu di mana dia akan bertengger. Begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan nyuwun sewu nggih, jenenge manuk niku ngerti. Ya, pohon-pohon apa yang ia patut jadikan sebagai sarangnya. Pohon-pohon apa yang patut ia jadikan sarangnya. Bahkan angkrang yang ngerti bagaimana ia mencari tempat yang dengannya ia akan mempertahankan komunitasnya. Ya, begitu dan seterusnya. Bahkan namanya burung manyar. Bu, saiki ora patek enek. Itu ketika membuat sarang, safety-nya luar biasa. Padahal manuke cawili. Bu pirang dino lek gawe ngono iku. Sampeyan dikon gawe, dibayar ana pira? Paling ra dadi kok. Nah, Allah yang membimbing kepada makhluk kemaslahatan dunia makhluk. Ingat, jangan Anda pernah berpikir, berasumsi bahwa makhluk yang dimaksudkan adalah sampean tok. Karena Allah Ta'ala adalah pengatur, pengarah, pembimbing seluruh makhluk. Ya, semua makhluk tanpa kecuali. Maka Allah Ta'ala tentunya lebih kuasa untuk membimbing makhluk dengan bimbingan khusus. Dengannya akan membawa kemaslahatan agama mereka dan juga kemaslahatan akhirat mereka. Ya, min a'dhanam. Ya, demikian. Fa innahu yurabbihi monggo Allah Ta'ala bimbing him dumateng makhluk aidan uki bihidayatihim kanthi bimbing makhluk lima salihi dinihim kemaslahatan agama wa ukhrahum lan kemaslahatan akhirat wa min a'zami ma rabbahum bimbingan sing paling agung ingzalu hadzal kitab al-azim al-karim Allah turunaken kitab ingkang mulya menika alladzi ingkang istamala kitab menika mencakup memuat alal khairil katsir sedaya kesaenan ingkang kathah wal birril ghazir ya al birri kebajikan al ghazir ingkang ngambil maknanya tidak ada kalimat apa ya sing iso tak kerjani semua bisa kau kerjakan. Dengan apa aku mendapatkan kedekatan kepada Allah? Semua bisa kau kerjakan. Mulai dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ini luar biasa ini aplikasinya apabila dijabarkan. Sehingga tidak ada istilah, aku kok kayak ini kesempatan beramal. Kok tidak ada kesempatan teman? Tidak. Ya. Perhatikan juga sabda Rasulullah, man dalla ila khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka falahu maka baginya mislu ajri fa'ilih seperti pahala pelakunya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa filan wonten Al-Qur'an minal hidayati saking bimbingan lima salihi ad-darain kemaslahatan dua negeri dunia dan negeri akhirat. Wal akhlaqi lan bimbingan akhlak al-fadilah ingkang agung. Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana ono khuluquhu ta'i akhlake Kanjeng Nabi iku Al-Qur'an wal Qur'an. Ya. Malaisa fi ghairihi sing ora ono ing dalam liyane Al-Qur'an. Bimbingan yang ada di dalam Al-Qur'an, bimbingan yang tidak pernah ada dan tidak akan ada di selain Al-Quran. Karena dia penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Qauluhu daibun Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin min ta'zimihi ya wa syiddatil ihtimami bihi. Makna wa innahu latanzilu rabbil alamin ya, menika maknanipun min ta'zimihi termasuk Allah mengagungkan dumateng Al-Qur'an wa syiddati ihtimami bihi. Allah benar-benar merhatiakan Al-Qur'an min kaunihi nazala minallah. Keberadaan Al-Qur'an
dipun turunaken saking Allah, la min ghairihi, bukan dari selainnya. Maksudan fihi naf'uhum wa inayat wa hidayatuhum, ingkang maksud lan tujuanipun naf'uhum paring naf'ukum paring manfaat ing sampeyan, wa hidayatukum lan paring bimbingan marang sampeyan. Ayat yang ke-193, nazala bihi ar-ruhul amin, membawa turun Al-Quran ar-ruhul amin. Wa huwa ingkang kamaksud ar-ruhul amin Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Alladzi ingkang huwa utabi Jibril iku afdhalul malaikati, malaikat sing paling afdal, wa aqwahum lan malaikat sing paling kuat. Ya, al-amin alladzi ingkang qad amina, sing sudah terpercaya, ayyazida fihi paring tambahan ing dalam Al-Quran, au yang kuso uto mengurangi. Ketika ia disifati al-amin, maka tumakninah kita bahwa tidak ada potensi tambahan di dalam Al-Quran, tidak ada juga potensi apa? Pengurangan. Karena apa? Karena yang terutus adalah al-amin, yang terpercaya. Ala qalbika ya Muhammad, ala qalbika yang atas hatimu ya Muhammad, Nabi Muhammad, litakuna supaya ono sapa sliramu minal mungzirin, termasuk wong sing paring peringatan. Makna mungzirin tahdi, sampean paring bimbingan, ila tariqir rasyad, dumateng jalan petunjuk, wa tungziru bihi an tariqil ghayyi, lan sampean paring ancaman bihi kanthi Al-Quran antarikil ghayyi, saking dalan penyimpangan. Maknanya adalah fungsi terutusnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya menerangkan jalan yang lurus saja, tidak, tapi juga menjelaskan jalan-jalan yang sesat, yang menyimpang. Bukan untuk diikuti, tapi untuk dijauhi. Wallahu ta'ala alam. Bilisanin arabiyyin, kanthi bahasa Arab, mubinin sing jelas, wa huwa afdalul alsinah. Bahasa Arab merupakan bahasa sing paling afdal. Sampean gak percaya, sampean gak trimo, bantau jajalan bahasamu kaya ngopo, jejirno sandingno isin mari ngono. Kenapa? Oh, bahasamu loh akeh bahasa Arabe. Gini betul. Ya. Demikian. Bilughati man bu'itsa ilaihim, kanthi bahasa audien man bu'itsa ilaihim, umat yang diutus kepada mereka. Karena awal terutusnya Nabi Muhammad adalah audiennya siapa? Orang Quraisy, orang Arab. Dan Quraisy adalah tengah-tengahnya Arab. Bahasa Quraisy bahasa yang paling steril dari perubahan, dari tambahan, dari pengurangan. Ya. Mengatakan wa basyara da'watahum aslan, wa basyara lan Nabi bertindak langsung da'watahum, berdakwah kepada mereka aslan. Ya, secara pribadi beliau. Al-lisana al-bayyina al-wadhiha, kanthi bahasa al-bayyina sing jelas, al-wadhiha sing gamblang. Jadi bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab. Siapa yang memahami bahasa Arab, maka dia akan bisa memahami Al-Quran. Wa ta'ammal, lan coba angen-angenan kaifa kepriye ijtama terkumpul hadhil fadail, keutamaan-keutamaan al-fakhirah yang perlu dibanggakan fi hadzal kitabi al-karim, ing dalam kitab ingkang mulya menika. Fa innahu, monggo sak temene keutamaan pertama adalah fa innahu, sak temene Al-Qur'an iku afdhalul kutub, sautama-utamane kitab. Nazala bihi, sing beto nggawa kitab sing paling utama, afdhalul malaika, sautama-utamane malaikat. Ala afdhali al-khalqi, yang menjadi tujuannya
yang diutus kepadanya adalah afdalul khalq, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin. Ya. Ala afdali ummatin ukhrijat linnas. Audiennya afdali umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang memang ditampilkan, yang memang dikeluarkan, ya, di tengah-tengah manusia. Seperti firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kapan ia menjadi khaira ummah? Kapan ia menjadi ukhrijat linnas? Ketika memenuhi grade yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun wis jenenge ma'ruf tapi gak gelem amar ma'ruf, bukan khaira ummah. Ya. Walaupun jenenge sinten? Kang Ma'ruf. Ya. Demikian. Kemudian bi afdalil alsinah. Kemuliaan yang selanjutnya, bi afdalil alsinah, kanthi bahasa yang paling afdal, wa afsahya, bahasa sing paling fasih. Wallah, jenengan golek bahasa seluruh dunia enggak akan mendapati seperti yang apa ada di dalam bahasa Arab. Jajalan terus lek mau belajar piye, lek mau arep ngecek wong bahasa-bahasa yang lain kamu ndak ngerti, ya ta? Pun toh manut mawon. Ngaku kalah wis apik daripada ci orang terima. Engko mudak kisinan. Ya. Demikian. Wa ausaiha. Bahasa Arab bahasa yang paling fasih. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Jadi kalimat satu ketika dalam bahasa Arab cakupannya sangat luas. Ya. Wa huwa inggih menika al-lisanu al-arabiyyu al-mubinu, bahasa Arab sing jelas. Ya. Jadi inilah kita ulang lagi poin-poin yang semuanya adalah kemuliaan yang memang Allah Ta'ala siapkan untuk kitab yang paling mulia sebagai petunjuk di akhir zaman yang tidak pernah usang bersama berlalunya masa dan berpindahnya tempat. Ya, demikian. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an iku lafi zuburil awwalin. Ai maksudipun kot yakti temen busyirat. Bas utawi basyarat, paring kabar gembira bihi kanthi anane Al-Qur'an kutubul awalin, kitab-kitab terdahulu. Wasaddaqat hulan menerangkan Al-Quran. Wa huwa lamma nazala tibqan. Naam, tibqama akhbarat bihi. Wa huwa lan Al-Quran lamma nuzila ari kalian dipun turunaken tibqa sesuai ma akhbarat bihi. Menapa ingkang dipun khabaraken dening para kitab saderenge. Seandainya mereka menyembunyikan, Al-Quran data yang valid menyebutkan, ya, wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah cukup ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Saddaqaha. Nah, saddiqah kita ulang lagi. Wa huwa lan piyambake lamma ari kalane nazala turun Al-Qur'an tibqa ma akhbarat bihi sesuai kalih ingkang dipun beritaan kitab-kitab dahulu saddiqah. Nah, utawi saddaqaha beneraken bal bahkan ja'a bil hakim betul kanthi kebenaran wa sidq wa saddaqal mursalin lan beneraken dumateng para utusan. Artinya isi Al-Quran ketika turun di dalamnya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Isi Al-Quran ketika diturunkan di dalamnya membenarkan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bercerita tentang para utusan Allah lebih sempurna dari kisah-kisah rasul-rasul yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, yang ada di dalam kitab-kitab Injil. Bahkan sebagian rasul diulang kisahnya
Dan di dalam masing-masing pengulangan ada hikmah tersendiri. Itulah Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wa saddaqa al-mursalin sihhatahu. Wa annahu lan sak temene Al-Quran iku minallah. Saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya'lamahu. Dengan semua itu. Apa itu semua itu? Satu. Adanya pembenaran, penyebutan dari kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, isi Al-Quran yang di dalamnya mengkisahkan umat-umat terdahulu, kitab-kitab terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Yang mereka tahu sendiri tentang siapa Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa bercerita lugas, kemudian tuntas, kemudian tatas, tidak ada satupun dari apa yang mesti disampaikan dari kisah umat terdahulu yang tersisa dan tertinggal. Sementara kondisi Nabi Muhammad adalah kondisi Nabi Muhammad. Maka itu semua adalah merupakan mukjizat yang seharusnya mereka harus beriman dengannya. Makanya kalimat setelahnya adalah ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Cukup itu sebagai hak ayya'lamahu supaya den ngerteni ulama Bani Israel dining ulama-ulama Bani Israel. Alladzina yaiku ulama sing qad intaha ilaihim al-ilmu, ilmu gaduk pada mereka. Wasaru a'laman nas, wasaru lan dadi sapa ulama Bani Israel iku a'laman nas, wong sing paling ngerti saking Bani Israel. Wahum ahlu as-sinf, dan mereka adalah mereka yang memiliki profesi di bidangnya. Jadi kalau ingin menjelaskan tentang atau ingin tahu tentang bagaimana Al-Quran, tanya kepada siapa? Ulama-ulama Bani Israel. Nah, ya, mereka adalah faq di bidangnya. Fa inna kulla syai'in yahsulu bihi istibah. Fa inna monggo satemene kullu syai'in. Fa inna monggo satemene kulla syai'in. Semua masalah yahsulu bihi istibah. Apabila masih rancau, yurja'u fihi ila ahlil khibrah. Dikembalikan kepada ahli khibrah, kepada faknya. Lalu nomor betul salah. Ketika kita bingung terhadap sesuatu, kembalikan kepada siapa? Ahlinya. Mobilku kok sendat-sendat. Iki ini apa nih? Gawane ning bengkel. Aja digawe ning tukang tahu. Aku gawe tahu kok kembiar terus gak iso kempel. Ya apa? Gawane ning Kediri, tukang gawe tahu. Ya. Aku kok nyaring, tapi rasanya kok kaya peceren sanding omahku. Ah, takono Pak Toyo, piye carane? Begitu dan seterusnya. Jadi segala masalah ketika kita ingin memberikan penilaian, bawa kepada ahlinya. Termasuk di sini, kalau Anda masih ragu tentang Al-Quran, tanyakan kepada ulamanya Bani Israel, ulamanya ahli kitab. Ya. Demikian. Fayakunu qauluhum, mongko ucapane ulama iku hujjatun ala ghairihim, menjadi hujjah atas yang lain. Ya, saddaqa nam, ya. Kama kaya dene arafa wis ngerteni sapa as-sahratu, para tukang sihir, alladzina maharu ilma sihri, sing prof di bidang ilmu sihir, sidqa mukjizat Musa. Benere mukjizat Nabi Musa. Jari sapa? Jari para tukang sihir. Gak mungkin iki sihir. Aku lho wis paling pol, gaduk-duking duk. Semua mantra sudah dihafal, semua trik sudah dikuasai, tapi nyatane zong di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Berarti ini bukan sihir. Ya, kalau sihir mereka mbahnya, mereka pakarnya, mereka the masternya. Ya. Wa anahu laisa bisihrin, sak temene sing dewa Musa duduk sihir. Demikian juga seharusnya ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani benar-benar memahami bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad berupa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan dari Muhammad, ya, alaihissalam, bukan juga dari apa yang beliau kumpulkan dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang tidak diketahui sumbernya. Tapi mereka tahu betul, yakin betul seharusnya loh ya, bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala.
Faqaulul jahilin anampun ucapan wong sing BUDOH. Nah, ba'da hadza sakwise putusane para ulama la yuba'u bihi, ndak perlu untuk diperhatikan. Artinya ketika ingin bertanya tentang Al-Quran, tentang Rasulullah Muhammad SAW, jangan bertanya kepada mereka yang tidak berkompeten di bidangnya, tapi bertanyalah kepada ulama-ulama Bani Israel yang mereka telah tahu seharusnya ketika mereka jujur akan datangnya seorang nabi dan kitab yang beliau bawa ketika turun pasti dia akan mengetahui kebenarannya dan pasti dia akan mengakui bahwa kitab itu adalah sama dengan kitab yang pernah dibawa oleh Jibril kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kita teruskan setelah azan. Silahkan azan dulu. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad. Salli ala barik ala Muhammad. Kita teruskan. Ayat yang ke-198. Ayat yang ke-198. Walau nazzalna ala ba'dil a'jamin. Walau sekiranya nazzalnahu, kita nurunakan Al-Quran ala ingatasi ba'dil a'jamin. Sebagian tiang ajam. Seandainya Al-Quran kami turunkan atas sebagian orang ajam. Ya, kami turunkan atas orang ajam.
Ya. Alladzina tiang kadah ingkang la yafqahuna lisanahum. Siapa itu orang ajam? Alladzina yaiku akeh la yafqahuna sing ora paham lisanahum bahasane Arab. Wala yaqdiruna ala ta'bir lan ora mampu mengungkapkan abbara yu'abbiru ta'biron. Ta'biron itu mengungkapkan, sehingga di sana ada pelajaran ta'bir mencakup dua hal, ta'bir syafahi ucapan, ta'bir tahriri tulisan. Kadang orang bisa mengungkapkan tapi nggak bisa nulis. Atau sebaliknya, kadang dia bisa nulis tapi nggak bisa mengungkapkan, bleku alias bulat. Ya, nah takbir itu fungsi dan visi daripada pembelajaran takbir, orang bisa mengungkapkan, orang bisa menuliskan. Ya, anak takbir tidak mampu mengungkapkan kama yang bagi sepatutnya. Faraqa'ara'ahu mongko dhewe maca Al-Qur'an alai ngatasi wong-wong mau maka nubihi yu'minun maka nubihi mu'minin, ora bakal beriman. Artinya seandainya Al-Quran dibawa, diturunkan kepada siapa? Orang ajam. Dan orang ajam itu dipersilahkan untuk berdakwah di musyrikin Quraisy. Kono berdakwah. Mau musyrikin Quraisy buru-buru mau mendengarkan. Ya, buru-buru mau beriman, mendengarkannya nggak mau. Kenapa? Mereka memiliki haram. Kue sopo yang ready? Kan gitu. Saya ulang. Orang musyrikin, orang Quraisy itu orang yang memiliki prestis tinggi. Kenapa? Mereka berada di mana? Mereka berada di mana? Mereka berada di haram. Mereka berada dekat Ka'bah. Dan mereka adalah merupakan turunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak akan mungkin selain mereka akan bisa masuk, bisa berdakwah, bisa diterima, bisa didengar. Apalagi kok bahasanya bukan bahasa Arab. Ya, apalagi kok bahasanya bukan bahasa Arab. Bahkan bahasanya banyak terambil dari bahasa Arab sebagai serapan seperti EYD. Dan yang jelas tahun terutusnya Rasulullah, namanya EYD itu belum muncul. Sudah muncul EYD. Tahun berapa IYD? Ayo. 1900. Yang jelas walaupun sudah ada, kan itu masih ada waktu itu. Sudah kita jelaskan, kan begitu? Siapa beliau? Rahimahullah Pak Soeharto. Ya. Maka kita ulang lagi, bahasa Indonesia belum ada. Bagaimana akan mengungkapkan kejelasan kita dengan bahasa Indonesia? Bahasanya belum lahir. Ya. Demikian. Kita teruskan. Faqara'u alaihim ma kanu bihi mu'minin. Andai itu adalah orang ajam, orang Arab tidak akan mau mendengarkannya. Jangankan beriman, mendengarkannya mau. Kenapa? Mereka satu grade-nya tinggi. Mereka turunan Arab, turun Nabi Ibrahim, tinggal mereka juga di tempat yang mulia. Tempat haram. Tujuan semua umat Arab waktu itu berhaji ke Baitullah. Ya. Demikian. Lah kok dari luar tahu-tahu mau datang berdakwah. Temu pirang perkara kang arep dakwah. Ya. Demikian. Kita teruskan. Yaqulun podo bakal jawab ma nafqahu ma yaqul. Ma nafqahu ora paham ma yaqul, apa yang dia ucapkan. Wala nadri lan kita orang ngerti ma yad'u ilaihi. Jadi ngejak apa toh? Jadi seandainya yang berdakwah adalah orang Indonesia, dan orang Indonesia waktu itu belum ada. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia waktu itu belum lahir. Seandainya sudah lahir, pasti orang Arab tidak akan paham dan tidak ingin mau. Ya. Demikian. Falyahmadu mongko supaya muji sapa wong akeh rabbahum ing Allah taala pangerane an ing endi ja'awus taqahum marang wong-wong mau ala lisani afsahil khalq. Al-Qur'an datang
Ala lisani atas bahasa afsahil khalqi. Sak fasih-fasih makhluk. Bahasa Arab adalah sefasih-fasihnya. Ini terpaksa harus kita akui. Memang itulah kenyataan. Ya. Wa aqdarihim ala takbir. Yang sing paling mampu mengungkapkan anil maqasid, saking tujuan, saking visi. Ya. Bil ibarat al-wadihah. Dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Wa ansahihim. Sing paling nasihat. Coba kita dengarkan firman Allah Ta'ala tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini pakem dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah. Akidah tentang asma wa sifat. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini pakem. Di mana semua pemahaman kita tentang asma wa sifat harus merujuk kepada ayat tersebut. Di mana tidak ada satu bahasa pun yang akan bisa mengungkapkan tentang Allah seperti apa yang di dalam Al-Quran. Seperti dalam bahasa Arab. Kalimatnya pendek, muatannya luas. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala sesuatu apapun. Wahuwa dan Allah as-sami al-basir. Yang maha mendengar, yang maha melihat. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, ketahuilah Allah itu tidak ada satu pun yang sama dengannya. Sehingga apabila kalian nantinya mendengar tentang Allah, yakini Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Baru Allah berfirman, wa huwas samiul basir, bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Seandainya ada yang bertanya, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat ini? Sifat as-sami, sifat al-basir. Kok tidak disebutkan yang lain? Misalkan al-ali, misalkan al-gabir, misalkan al-ahad, misalkan al-qahar, misalkan al-qayyum. Misalkan al-wahhab, dan diarani wahabi. Kenapa disebutkan as-sami al-basir? Yang maha mendengar, yang maha melihat. Kenapa sifat yang disebutkan adalah as-sama wal basar? Karena semua nama mengandung sifat. Ketika menyebutkan nama berarti terkandung di dalamnya menyebutkan sifat. Karena nama-nama Allah nama yang bermakna. Nama yang berarti. Nama yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat itu. Menjadi pertanyaan, kenapa yang dipilih adalah pendengaran dan penglihatan? Kok bukan sifat yang lain? Wallahu ta'ala alam. Jawabannya mudah-mudahan ini tidak salah. Karena pendengaran dan penglihatan adalah sifat yang berserikat di dalamnya semua makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa hampir semuanya mendengar dan melihat. Mulai sing cuwilik cilik sing jenenge semut. Tengu yo enek, tapi aku kurang tahu krungu jagongane tengu. Lek semut, aku tahu krungu jagongane semut. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Ketika Sulaiman mau lewat, qalatin namlah, ya ayah Tuhan namlu, adkhilu masakinakum, masuklah ke liang kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman, mereka tidak tahu. Berarti semut bisa bicara, semut bisa mendengar, semut bisa melihat. Kok tahu? Loh itu gowo barang-barang. Kalau nggak bisa melihat lah nabrak-nabrak. Termasuk gajah, binatang yang besar. Termasuk jerapah, binatang yang tinggi. Semua binatang, hampir semua makhluk hidup yang bernyawa. Ingat, hidup itu yang hidup bernyawa. Ada hidup tumbuh saja. Hidup tumbuh saja seperti wit gedang, seperti wit klopo, dan seterusnya itu tidak bernyawa. Hidup tapi tidak semua makhluk hidup yang bernyawa kebanyakan yang memiliki sifat apa? Mendengar dan melihat. Menjadi pertanyaan, apakah mendengar dan melihatnya semua makhluk itu sama atau beda-beda?
Kalau itu boleh beda pada makhluk, maka boleh nggak beda dengan Allah Ta'ala dengan makhluk? Bukan hanya boleh, harus beda. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Termasuk wajah. Makhluk sing jenenge manusia punya wajah, betul? Allah Ta'ala juga punya wajah. Jangan sampai Anda mengingkari sifat wajah bagi Allah. Kenapa? Karena Anda mengatakan kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, berarti wajah Allah sama dengan wajahku. Kayak wajahmu kukulen. Saya bertanya, kepada siapa? Orang yang mengingkari kalau Allah itu punya wajah. Ditakoni wae. Kang, kowe duwe wajah, asu duwe wajah ora, Kang? Asu. Nyapa ngomong asu? Aku takon. Takon dijawab sik ta. Heeh, asu duwe wajah. Wajahmu karo asu meh padha ya. Padha duwene mriwate, padha-padha nek irunge, padha nek lambene lan congore, padha-padha nek untune. Padha ya, Kang. Kira-kira asu ora dipadani wajah karo wajah asu. Sampeyan dipadani wajahmu karo wajah asu. Lah nyapa kowe arep madani Allah Ta'ala wajah karo wajah? Paham? Jadi kita ulang bahwa kesamaan nama dan sifat itu tidak mengharuskan kesamaan hakikat sifat. Kenapa? Sifat segala makhluk, sifat segala sesuatu sesuai dengan kriteria masing-masing. Yang jelas sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah. Sifat makhluk itu adalah sifat yang kurang sesuai dengan kategori makhluk. Jangan sampai Anda mengimani sifat Allah seperti sifat yang cocok bagi makhluk. Atau kamu balik. Jangan sampai kamu mempercayai sifatnya manusia. Sifat itu adalah sifat yang tidak layak bagi manusia. Tapi sifat yang layak bagi makhluk. Sebagaimana Anda tidak boleh mensifati manusia dengan sifat Allah, Anda juga tidak boleh mensifati Allah dengan sifatnya manusia. Sehingga kalimat dalam ayat laisa kamitslihi syai'un itu pakem yang tidak boleh diubah. Wah. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ya. Wal yatabadaru. Ketika Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang paling sempurna, utusannya adalah seutama-utamanya manusia. Ya. Wal yatabadaru ila tasdiqi bihi, mula bukane gagi-gagio ila tasdiqi bihi, membenarkannya. Wala talaqihi bitaslim, menyambutnya bitaslim dengan patuh, wal qabulan tunduk. Walakin yang tetap ini takdzibuhum lahum min ghairi syubhatin. Walakin yang tetap ini takdzibuhum, pendustaan mereka lahu dumateng Al-Quran min ghairi syubhatin, tanpa berlandaskan alasan apapun. In huwa illa, ora ono iku kabeh illa kejaba mahdul kufri wal inad. Mahdum ligi murni al kufri, kekufuran, wal inadi dan penentangan. Wa amrun, lan merupakan perkara qad yakti temen tawarasathul umamu al mukadzibah, yang saling mewarisi umat-umat pendusta. Mereka warisi kedustaan tersebut dari umat-umat sebelum mereka. Falihada qal, karena menika Allah Ta'ala dawuh kadzalika mangkunolah salaknahu fi qulubil mujrimin, kami masukkan, kami patri di dalam hati para orang-orang durjana. Ayo maksudipun adkhalna, sun lebuaken at-takdziba, pendustaan tersebut, wa nadzamnahu, dan kami rajut fi qulubi ahlil ijram, di hatinya pelaku kemungkaran itu. Kama kados dene yudkhalu as-silku, yudkhalu dilebokne as-silku, benang, fil ibri ing dalem jarum. Fatasharrabathu, lajeng dipun sesep, wasarat lan dadi wasfan lahu, sifatnya. Jadi siapa yang memasukkan kekufuran bagi orang-orang kafir tersebut? Allah Ta'ala yang menuliskan kekafiran itu. Tapi semua itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Al-ijram, menjadi sifat dasar mereka. Ya,
Karenanya Allah Ta'ala berfirman, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan kekufuran itu di hati pelaku kedurjanaan. Ya. Demikian. Wa dzalika iku kabeh bisababi zulmihim, sebab kezaliman mereka. Wa jurmihim lan penentangan mereka. Falidzalika krana menika Allah Ta'ala dawuh la yu'minuna bihi, wong-wong mau ora bakal beriman hatta sehingga nih yarawul azabal alima, wis ningali kanthi nyoto al azaba al alima, azab ingkang pedih, ala takdzibihim, atas kedustaan mereka. Menjadi pertanyaan, azab yang pedih ketika mereka lihat, lalu mereka beriman kemudiannya. Menjadi pertanyaan, berimankah, bermanfaatkah keimanan ketika mereka melihat azab yang pedih tersebut? Seperti kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam, ya, bala tentaranya Firaun, ya, ia beriman. Al-amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Bermanfaatkah keimanan di saat itu? Tidak akan bermanfaat. Sebagaimana beriman ketika sudah melihat matahari terbit dari baratnya. Ketika terbit dari baratnya tidak mungkin tidak beriman. Pasti beriman. Ketika melihat jahanam sudah digiring mereka ke dalam jahanam, kira-kira mungkin enggak mereka akan mendustakan? Hah? Tidak mungkin. Pasti mereka beriman. Tapi bermanfaatkah keimanan ketika mereka sudah melihat neraka jahanam? Bahkan sebelum itu, ketika ruh itu berada di kerongkongan, pasti mereka akan melihat. Karena disebutkan dalam hadis bahwa setiap hamba ketika mereka mengalami sakarat, Allah Ta'ala menampakkan kepada mereka apa yang akan mereka rasakan. Ahli iman, ahli amal saleh, Allah tampakkan kepadanya surga dan kenikmatan di dalamnya. Dan di saatnya mereka rindu bertemu dengan Allah. Mereka berharap segera bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya. Demikian juga sebaliknya. Orang kafir ketika mereka akan meninggal dunia, Allah tampakkan kepadanya apa yang akan mereka dapati. Dan azab yang akan mereka rasakan. Dan derita yang akan mereka alami. Dan neraka yang akan mereka masuki. Sehingga di saat itu ketakutan itu benar-benar ada. Kebencian terhadap kematian itu benar-benar real. Ya. Dan itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabballaha liqa'ahu ahabballahu liqa'ah. Siapa-siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah benci bertemu dengannya. Sayyidah Aisyah ketika mendengar hadis ini, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang ingin mati? Apa meneh bojone cek enom, anake cek cilik-cilik, usahane cek sukses. Gede-gede ini usaha, bentino batine sak gebok-gebok abang-abang, halus-halus, lurus-lurus, siku kabeh, licin kabeh. Sapa sing pengen mati? Enak sing pengen mati ngono ki? Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, la ya ibn Siddiq. Enggak. Maksud man karihallah liqa'ah bukan berarti itu adalah orang yang tidak mau mati. Tidak. Maknanya adalah tadi saya sampaikan. Bahwa orang yang akan meninggal dunia nanti akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Kemana dia akan menuju. Adapun orang mukmin dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk mereka. Amin. Akan ditampakkan kepadanya nikmat surga. Akan ditampakkan kepadanya apa yang menanti kedatangannya. Sehingga ia semakin rindu kematian tersebut. Makanya Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, apa yang menjadi ucapan beliau?
Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya Allah, teman-teman yang di atas. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tampakkan kepada Rasulullah SAW apa yang akan beliau dapatkan. Demikian juga sebaliknya. Bahwa orang kafir akan ditampakkan kepadanya kejelekan apa yang ia akan dapati. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, semuanya kami semua mohon kepadamu akan surgamu dan semua apa yang mendekatkan kepada surgamu baik ucapan atau perbuatan. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu akan nerakamu dan dari apa saja yang mendekatkan kepada nerakamu baik ucapan atau perbuatan. Amin. Kita terusakan. Faedah ingkang kapundhut saking ayat menika ayat 192 sampai ayat 201. Pertama, takrir mu'taqadil wahyi al-ilahi wan nubuwah al-muhammadiyah. Ini saya ambil dari kitab Aisarut Tafasir karya guru kami dan bapak kami Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Takriru mu'taqadil wahyi. Ayat-ayat ini semua mengukuhkan tentang akidah kita tentang wahyu ilahi. Wan nubuwah al-Muhammadiyah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Perhatikan ayat yang pertama. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin. Jadi ayat ini memuat 3 poin. Poin pertama mengukuhkan tentang akidah ilahiyah, 2 poin, bahwa wahyu itu adalah nyata. Ya. Yang kedua, akidah yang mengukuhkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengukuhkan akidah tentang wahyu Allah Ta'ala, Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Yang kedua, bayan. Ayat-ayat ini adalah penjelasan anna Jibril, bahwa malaikat Jibril huwallazi kana yanzilu bil wahyil Qur'ani. Jibril lah yang membawa wahyu Al-Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Faedah kedua apa? Jibril adalah yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang amanahnya demikian. Jangan sampai ada asumsi bahwa aslinya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian denggok nih kepada Nabi Muhammad seperti keyakinan siapa? Orang-orang Syiah. Yang kembali saya sampaikan, mereka di akhir salat mereka selalu memukul paha mereka dengan mengatakan khanal aminu, khanal aminu, khanal amin. Mereka ucapkan 3 kali, ya, bahwa malaikat Jibril telah khianat, malaikat Jibril telah khianat. Mereka katakan al-amin tapi cik khianat. Disebut al-amin tapi cik gak bener wong Syiah itu. Itulah ibadah mereka. Yang ketiga, takriru an-nubuwah al-Muhammadiyah wa anna Muhammadan minal mungzirin. Ayat-ayat menika mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah bagian dari para pemberi peringatan. Bahkan tugas beliau yang paling utama adalah memberi peringatan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ala qalbika litakuna minal mungzirin. Ingat nomor sekawan. Bayanu annal Qur'an madhkurun fil kutubi as-sabiqah bi syahadati ulama'i ahlil kitab. Poin yang keempat, bayan. Ayat-ayat menika merupakan penjelasan annal Qur'an, sak temene Al-Qur'an iku madhkurun sampun siputaken fil kutubis sabiqah yang dalam kitab-kitab terdahulu. Bisyahadati ulama'i ahlil kitab, berdasar persaksian para ulamanya ahli kitab. Ya. Yang kelima, idza tarakamat atharudz dzunub wal jaraim. Idza apabila tarakamat
bertumpuk-tumpuk. Asarul dzunubi wal jaraim, efek dosa dan kemaksiatan itu ala nafsi, atas jiwa, hajabatha anit taubah. Hajabatha, akan menghalanginya, anit taubati, dari taubat. Wa mana'adha, dan akan mencegahnya minal iman, dari keimanan. Perhatikan dalam ayatnya Allah berfirman, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kekufuran itu kami masukkan di dalam hati pelaku durjana. Ingat, tidak ada kalimat ala qulubil muhsinin. Le ala qulubil muhsinin itu keliru ayatnya. Tidak mungkin kekufuran dimasukkan atas hati orang-orang yang berbuat ihsan. Tidak mungkin. Yang disebutkan apa? Ala qulubil mujrimin. Apa faedahnya? Bahwa jarimah kemaksiatan itu sekecil apapun, apabila bertumpuk, maka dia akan menghalangi keimanan. Kita lihat, kita saksikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, terbangun dari apakah dia? Dari kerikil-kerikil yang direkatkan satu sama lainnya, sehingga menjadi gundukan yang besar. Kemudian satu yang belum disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa Al-Quran adalah dengan bahasa Arab yang nyata. Allah berfirman, bilisanin Arabiyyin mubinin. Di sini juga memberi faedah yang ke selanjutnya, wajibnya mempelajari bahasa Arab. Ya Allah Kang Nugroho. Ya Allah, wajibnya mempelajari bahasa Arab. Kenapa kok wajib mempelajari bahasa Arab? Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Allah itu maha mampu menurunkan kitab petunjuk dengan berbagai bahasa. Mampu betul? Mampu betul? Bahwa Al-Quran diturunkan tidak hanya dengan satu bahasa, tapi dengan berbagai bahasa, seluruh bahasa manusia di dunia. Mampu atau mampu? Mampu. Tapi Allah Ta'ala menghendaki bahwa Al-Qurannya dengan bahasa Arab. Satu, agar ditahu kemuliaan bahasa Arab, kemuliaan bangsa Arab. Kemudian agar belajar mereka yang tidak memahami bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran di dalamnya petunjuk mereka. Karena di dalamnya Al-Quran, karena dalam Al-Quran adalah hal yang bisa membawa keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Kalau mereka tidak memahaminya, maka harus mempelajari. Yang dengan mempelajari, mereka mengetahui halal dan haram, mereka mengetahui wajib dan yang dilarang. Ya? Sehingga mempelajari semua itu hukumnya wajib dan tidak mungkin dipelajari kecuali dengan bahasa Arab. Sehingga mempelajari bahasa Arab hukumnya adalah wajib. Ya? Kenapa? Karena mempelajari bahasa Arab adalah sarana untuk memahami Al-Quran, sementara memahami Al-Quran hukumnya wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu penyempurna itu hukumnya juga wajib. Kita ulang, mempelajari Al-Quran hukumnya wajib. Nggak mungkin mempelajari Al-Quran kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Kalau begitu, mempelajari bahasa Arab hukumnya adalah wajib, karena dengannya kita akan bisa memahami Al-Quran yang hukumnya adalah wajib. Dan mudah-mudahan Allah memberi kesempatan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Minimal biye, ya minimal lek ngaji Kang, nggawa bukune, nggawa pulpene, ditengeri. Jari para yai dhisik lho nggih. Niki kula namung ngonekne dawuh para yai. Petenge kitab, padange ati. Padange kitab, petenge ati. Wallah, titik mboko setitik. Saiki 5 vocabulary dihafal, ditengeri, diharokati. Ya, besok juga kita dengar, besok lusa kita dengar. Kira-kira 10 kali kita hafal atau belum? Lek urung hafal tambahno pisan, ping 11. Lek urung hafal tambahno pisan kas Kang, malih ping 12. Lek urung hafal, memang kepandaian itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang 1 kali langsung hafal, di antaranya ada yang sampai 40 kali. Imam Syafi'i ini gadah murid sing jenenge Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Masalah siji dibalin sampai sing paling 40, ping 40.
Ning nyatane walaupun bocah dedel niki dadine malah dadi murid paling istimewa nih Imam Syafi'i. Sebab nopo? Kitab-kitab Imam Syafi'i kebanyakan yang sampai kepada kita itu tulisannya Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Sing masalah siji dibalani ping 40. Awake dhewe napa dedel ngono gitu kan. Remboten to kira-kira. Ya, mudah-mudahan ini adalah isyarat yang baik gitu ya. Dulu sudah pernah saya fotokopikan dan mudah-mudahan nanti ya panitia bisa menyediakan. Mudah-mudahan loh ya. Enggak ya tak gawanin nih. Yang jelas aku tahu ngegekne dan saya tinggal tapi ternyata entah kemana perginya. Ya, mudah-mudahan kebaikan yang terbiasa adalah senantiasa kita langgengkan dan mudah-mudahan Allah menganugerahi kepada kita istiqamah dan mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kita sehingga kita akan bisa mempelajari Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah petunjuk yang menghantarkan kepada Allah, kepada surganya. Kalau demikian mempelajarinya adalah wajib dan ia berbahasa Arab. Kalau begitu mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Salat kita yang itu adalah mediasi antara kita dengan Allah. Itu juga dengan berbahasa Arab. Kalau jenengan tidak paham bahasa Arab, sampean omong lah kepada karo wong mabuk. Sementara Allah berfirman, sampean rungokno lho nggih, ojo tersinggung, bengi-bengi ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, ku aja neceti salat. Wa antum sukara lan sampean dalam keadaan tremor, dalam keadaan mabuk. Hatta sehingga nih ta'lamu sampean ngerteni, faham mata kulu. Apa mata kulun? Apa sing sampean ucap nih? Orang yang salat tidak memahami apa makna dari apa yang ia ucapkan, kira-kira tidak jauh beda dengan orang yang sedang mabuk. Terima sampean dilok ning ngono? Terima ayat tok sing maca. Gak terima yo bantau ayat, gak terima yo komplino. Ya nopo cara komplain? Wujudkan bahwa Anda paham yang Anda ucapkan. Demikian mudah-mudahan kita sampai bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.